Eva lagi untuk Ibu Pendeta, kami persilakan. Baik, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap hati dan pikiran kita pada saat ini ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap jaringan, sehingga walaupun kami mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah Jum ini, boleh tersampaikan dan kami semua bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom, Bu. Baik, sampai bertemu kembali ya, walaupun dalam Zoom kita hari ini, ibadah kita. Mari kita sama-sama, kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kawan-kawan yang terkasih, saya akan bacakan buat kita semuanya yang menjadi firman Tuhan buat kita pada hari ini. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah yang menjadi firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Baik. Saudaraku yang terkasih, tentu kita mau melihat apa yang menjadi tema kita. Tema kita hari ini adalah, mari buat teman-teman yang speakernya diaktifkan, kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3 ya. Yang menjadi tema kita hari ini 1, 2, 3 ya. Heart in worship. Heart in worship. Worship. Ya. Jadi kalau kita boleh melihat dalam bahasa Indonesianya berarti hati yang menyembah. Ya, hati yang menyembah. Kawan-kawan, saya mau tanya dulu kira-kira gimana perasaan hati kita hari ini? Apakah tadi mulai dari awal kita mengikuti ibadah ini, kira-kira udah fokus belum hatinya untuk menyembah? Atau masih ada yang katakanlah sibuk ya, sibuk dengan segala aktivitasnya. Bahkan kalau zaman sekarang ini, karena situasi online, ada banyak orang, dia mengikuti ibadah, tapi hatinya tidak menyembah Allah. Kalau anak LKM pada hari ini semuanya ikut menyembah kan? Hatinya, pikirannya, semua fokus atau ada yang udah mulai gagal fokus? Semua fokus ya? Fokus, nah. Iya. Kalau ada yang sudah mulai gagal fokus, nah boleh diingatkan teman-temannya. Ya. Karena ini dia dampaknya kalau zaman sekarang ini dengan perkembangan
teknologi yang saat ini dengan melalui situasi COVID yang terjadi ini banyak orang kadang-kadang ketika dia menyembah Tuhan tapi dia mengikuti ibadah tapi hatinya tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Nah, salah satu tujuan Allah menciptakan kita harus tahu. Tujuan Allah menciptakan Anda dan saya adalah untuk memiliki hubungan. Hubungan apa? Hubungan dari hati ke hati. Dari hati ke hati dengan Allah. Ya, teman-teman yang terkasih, dari hati ke hati. Nah, untuk apa? Untuk bisa terkoneksi dalam artian sepenuhnya dengannya melalui penyembahan. Ya. Jadi ini yang mau diingatkan kepada kita, seringkali kita kurang memahami bagaimana sebenarnya menyembah yang benar. Kawan-kawan yang terkasih, ternyata kita mau diingatkan melalui kisah perempuan Samaria. Dalam Injil Yohanes ini, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk yang bagaimana tentang penyembahan seperti apa yang harus dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi Yesus tahu dengan jelas isi hati Bapa yang di sorga, dan dia mengatakan bagaimana sebenarnya yang dikehendaki oleh Bapa. Penyembahan yang disukai oleh Allah itu. Penyembahan yang di dalam roh dan kebenaran. Maka kawan-kawan yang terkasih, kita boleh melihat terlebih dahulu. Yang pertama adalah kalau kita melihat pengertian menyembah dalam KBBI, berarti itu mengarah kepada menghormati, ya, memuja, ya. Nah, kemudian kalau kita boleh melihatnya dalam artian secara proskonutasnya itu sama dengan worship, ya. Jadi maka ada sering kalau kita melihat berlutut, ya, membungkuk serendah-rendahnya. Nah, kawan-kawan yang terkasih, tentu apa yang mau dikatakan menyembah atau menjadi penyembah berarti memiliki sikap merendahkan diri di hadapan yang disembah. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kita menyembah Allah, berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ada banyak salah persepsi, ya. Orang mengatakan menyembah Allah, tapi dia mau menonjolkan dirinya sendiri. Nah, mari kita koreksi, ya. Kita koreksi pelan-pelan bagaimana sebenarnya penyembahan yang boleh kita lakukan. Nah, kawan-kawan yang terkasih, tentu kita mau diingatkan kembali. Melalui firman Tuhan ini ternyata mari Anda dan saya mau diingatkan kembali kesungguhan hatimu. Menyembah Allah dengan benar, menyembah Allah dari dalam hati berarti ada motivasi yang benar di dalam Tuhan. Jadi menyembah dalam kebenaran artinya memiliki sikap yang merendahkan diri dan ketulusan di hadapan Tuhan, kesungguhan di hadapan Tuhan. Motivasimu benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau Anda dalam pelayananmu, dalam penyembahanmu, ada banyak orang yang mengagungkanmu, kembalikan itu kepada Allah. Menjadi pujian kepada Allah. Jadi ketika Anda dan saya menyembah Allah, berarti kita datang dengan sebuah kesungguhan. Kita datang dengan sebuah ketulusan. Kita datang dengan sebuah hati sebagai seorang hamba. Nah, kemudian apa yang mau ditekankan kawan-kawan yang terkasih? Tentu dalam menyembah itu juga harus jelas. Ketika kau datang menyembah Allah, motivasimu apa? Ya. Jadi
Menyembah di dalam roh kebenaran berarti sikap hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Ya. Dan itu kita sesuaikan dengan cara hidup kita. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jika Anda benar-benar menyembah Allah dengan segenap hati, berarti hidupmu sungguh-sungguh kau tunjukkan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Ya. Jadi sebagai mahasiswa, Anda bisa menunjukkan bagaimana penyembahanmu yang benar. Tidak cukup hanya dengan perkataan saja. Tidak cukup hanya dengan sebuah katakanlah ungkapan saja. Tapi melalui nats ini kita mau dilihat Anda memiliki semangat yang menyala-nyala. Ya. Jadi saudaraku, ada banyak orang dia memiliki semangat menyala-nyala untuk menyembah Tuhan. Dia memiliki semangat untuk melakukan pelayanan, tapi ternyata hidupnya tidak jadi pelaku firman Tuhan. Ya, kelihatan dia setia beribadah. Doanya begitu indah kedengarannya. Tapi ternyata dia itu bigos. Kawan-kawan tahu bigos? Kalau saya tanya, kawan-kawan tahu nggak bigos itu apa? Tahu nah. Nggak tahu ya. Biang gosip. Ya. Bahkan ada orang dia dalam penyembahannya begitu indah, tapi hidupnya membunuh karakter orang. Ya. Tidak ada kasih di dalamnya. Bahkan ada yang menjadi pelaku, tapi tidak memiliki spirit dalam hidupnya. Ya. Ada orang yang merasa dia tahu semuanya. Jadi apa yang mau dikatakan kawan-kawan yang terkasih, tentu kita mau diingatkan kembali lagi di sini. Firman Tuhan ini mau mengingatkan Anda dan saya bagaimana sebenarnya yang mau ditekankan di sini. Ya, kalau kita melihat nats ini sebenarnya ada pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Ya. Nah, kawan-kawan, seperti apa yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa Yesus Kristus itu tahu dengan jelas isi hatimu dan isi hatiku. Bahkan dia tahu apa yang Allah inginkan dalam perjalanan kehidupannya. Maka kita melihat di sini, ternyata tempat fisik penyembahan tidaklah menjadi persoalan. Ya. Bukan nyanyian yang keluar dari mulutmu atau mulut saya, cara penyembahan kita secara jasmani yang dinantikan oleh Allah. Tapi apa yang mau dikatakan? Harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya di sini mengapa harus di dalam roh? Karena memang ditekankan adalah karena Allah adalah roh. Kalau kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat 11, karena Allah adalah roh dan hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita yang mengenal Allah Bapa. Jadi tanpa tuntunan roh Allah, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Ya. Jadi Roh Kudus ini menuntun kita semua untuk boleh menyembah dengan benar. Maka kawan-kawan yang terkasih, jika Anda dan saya dipakai Allah, jika Anda dan saya menyembah Allah, mintalah terlebih dahulu tuntunan dari Roh Tuhan. Sehingga ketika kita menyembah Allah, kita sungguh-sungguh datang di dalam ketulusan
memuji, memuliakan Allah. Jadi tanpa Roh Kudus, manusia, roh kita ini tidak tahu, tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi sejago-jagonya kita boleh menyembah Allah, melayani Tuhan, tapi jika tidak ada Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka semuanya akan sia-sia. Sekali lagi, maka semuanya akan sia-sia. Jadi kawan-kawan yang terkasih, mari kita buka hati kita. Sehingga kita mau dituntun oleh Roh Allah. Sehingga penyembahan kita benar-benar di dalam ketulusan, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bahkan kawan-kawan, kenapa harus di dalam kebenaran? Karena kebenaran, di dalam kebenaran kita hanya dapatkan di dalam Yesus. Jadi ketika kita menyembah Allah, kita datang dalam kebenaran. Berarti kita datang di dalam Roh Allah, di dalam Kristus Yesus. Ini menjadikan kita layak untuk menyembah Bapa. Sekali lagi, ini menjadikan kita layak untuk menyembah Bapa. Jadi perantara tanpa tuntunan Roh Kudus, tak seorang pun mampu mendekat kepada Allah Bapa. Sekali lagi, tanpa perantara dari Yesus, tanpa tuntunan dari Roh Kudus, maka Anda dan saya dekat. Maka di dalam penyembahan kita harus tetap meminta tuntunan Roh Kudus dan nyertaan dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, maka saat ini kita menyembahnya. Dia menginginkan kita memfokuskan hati. Dia menginginkan kita memfokuskan pikiran kita hanya kepada Dia. Gitu. Jadi bukan mengandalkan intelektual kita, bukan mengandalkan kemampuan kita, bukan mengandalkan kehebatan kita. Karena apa? Karena kalau hanya mengandalkan diri kita, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Sekali lagi, kalau sampai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di LKM, dan setiap Bapak Ibu mungkin yang mengikuti ibadah ini juga. Mari, semakin lebih datang, semakin lebih memfokuskan diri, semakin lagi lebih mau memberi hati kita untuk dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus dan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang boleh kita lakukan, pelayanan apapun yang boleh kita jalankan, itu berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, itu berkenan di hadapan Allah. Kawan-kawan yang terkasih, saya minta dulu untuk adminnya boleh tampilkan semua wajah-wajah kita atau tampilkan dulu semua kita yang mengikuti ibadah ini. Karena kebetulan saya memakai handphone, jadi saya tidak bisa melihat kita semuanya. Boleh ditampilkan untuk slide layar lebarnya. Semua kita yang mengikuti kira-kira ada berapa banyak ini yang mengikuti ibadah pada hari. Sekitar 52 orang, Inang. Wow, 52 orang ya. Baik. Teman-teman yang terkasih, jika saat ini Anda boleh mengikuti ibadah sebanyak 52 orang, tanyakan hatimu.
Apakah dirimu sudah sungguh-sungguh menyembah Allah? Apakah dirimu sudah sungguh-sungguh? Hatimu sudah sungguh-sungguh? Kau sudah sungguh-sungguh memberikan sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah? Kawan-kawan, kita diingatkan kembali, saat ini kita menyembah Dia. Dia menginginkan Anda dan saya. Dia menginginkan kita memfokuskan hati, pikiran kita hanya kepada Dia. Jadi buat kita semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, mari singkirkanlah segala sesuatu yang menghalangimu. Singkirkanlah segala sesuatu yang menghalangi hatimu dan pikiranmu untuk fokus kepada Tuhan. Percakapkanlah dengan temanmu yang mungkin menyakiti hatimu, yang harus kau lupakan dan harus kau tinggalkan. Dalam artian, jika ada sesuatu yang membuatmu mengganjal di hatimu, jika ada yang melukai hatimu, jika ada yang membuat kau tidak fokus untuk boleh menyembah Allah, singkirkanlah itu. Melalui tuntunan Roh Tuhan. Melalui tuntunan dari Tuhan Yesus. Agar dalam setiap penyembahan tidak berlalu begitu saja. Kemudian apa yang mau disampaikan? Kawan-kawan yang terkasih, kadang-kadang mungkin kita bisa terhambat untuk menyembah Allah. Karena apa? Karena banyak hal mungkin yang membuat kita khawatir. Karena banyak hal mungkin yang membuat kita takut dalam hidup ini. Sehingga kadang-kadang sering sekali kita fokus kepada persoalan yang terjadi. Kita fokus kepada keadaan kita. Sehingga ketika kita memuji Allah, ketika kita datang menyembah Allah, kita tidak benar-benar membawa setiap keberadaan kita kepada Allah. Kawan-kawan yang terkasih, kita diingatkan kembali. Mari, jika ada prasangka kurang baik kepada orang lain, buanglah itu. Jika ada saat ini persoalan yang besar yang sedang kau hadapi, yang membuatmu merasa tidak tenang dalam hidup ini, jauhkanlah itu. Datanglah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Datanglah kepada Tuhan, menyembah dengan sepenuh hati. Dengan ketulusan memohon kepada Tuhan. Perbaharuilah hatimu. Kalau selama ini mungkin kita sering mengabaikan penyembahan kita kepada Allah. Dengan segala potensi talenta yang sudah Allah berikan kepada kita, kadang-kadang kita sering menonjolkan diri kita dan tidak lagi meminta tuntunan Roh Tuhan. Kita diingatkan kembali. Kawan-kawan, tanpa Roh Allah yang tinggal dalam hatimu dan hatiku, tanpa Yesus Kristus yang menuntunmu dan aku, maka penyembahan sehebat apapun yang Anda lakukan, itu tidak ada artinya. Sekali lagi, itu tidak ada artinya. Karena hanya melalui Roh Allah, karena hanya melalui Yesus Kristus, kita bisa sampai kepada Bapa. Dan kemudian apa yang mau dikatakan kepada kita? Jika saat ini kita menyembah dengan segenap hati,
dengan segenap pikiran kita, serta dengan pembaharuan diri kita. Maka melalui Roh Kudus dan firman-Nya yang sudah kita dengar, hati kita ini akan menyentuh. Hati kita ini akan tergerak menjadikan persembahan kita, penyembahan kita yang harum di hadapan Allah. Maka persembahan yang sejati adalah diri kita sendiri. Jadi ini yang mau diingatkan kepada kita. Penyembahan yang mau diingatkan kepada kita adalah penyembahan, kalau Daud mengatakan pondok Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak heran banyak sekali mujizat-mujizat yang boleh Tuhan nyatakan melalui kehidupanmu dan kehidupanku. Jika Anda sungguh-sungguh menyembah Allah. Ya. Dan kemudian apa yang mau ditekankan kawan-kawan yang terkasih? Tentu kalau kita melihat di sini seperti apa yang saya sebutkan tadi, penyembahan kita pada ayat yang ke-24 dikatakan di sini, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kawan-kawan, Allah itu bukan makhluk fisik yang terbatas oleh tempat dan waktu. Tapi apa yang mau dikatakan, Dia hadir di mana saja. Dia hadir kapan saja. Maka kita mau diingatkan di sini, bukan tempat kita menyembah itu yang penting, melainkan bagaimana kita menyembahnya. Apakah Anda dan saya ibadah dengan tulus atau tidak? Ya, apakah hatimu sungguh-sungguh atau tidak? Maka ini yang mau diingatkan kepada kita, apakah Anda benar-benar mendapatkan tuntunan dari Roh Allah atau tidak? Tentu kita yang tahu. Ya. Kita yang bisa melihat, kita yang bisa merasakan, apakah benar-benar saya ini ketika boleh dipakai untuk melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh meminta tuntunan Roh Allah? Saudaraku yang terkasih, kalau dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus berdoa untuk kita. Ya, Roh Kudus berdoa untuk Anda dan saya. Maka ini mengingatkan kembali, kawan-kawan, mari memberitahu kita bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Maka kita diingatkan kembali, mari fokuskan dirimu untuk sungguh-sungguh menyembah Allah. Jadi persembahan yang harum dan menyukakan hati Tuhan adalah persembahan di dalam roh dan kebenaran. Hanya itu kuncinya. Jika Anda dan saya benar-benar hidup di dalam roh Allah, jika Anda dan saya benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita secara otomatis melakukan penyembahan yang menyukai Allah. Saya mau tanya dulu kepada kita semua, pernahkah Anda merasa kering? Atau tidak merasakan kehadiran Roh Allah? Anda aktif. Anda menjadi anak-anak Tuhan yang terus melayani Tuhan. Anda menjadi pengurus. Ya. Anda aktif di gereja, di tengah-tengah pemuda, di tengah-tengah persekutuan lainnya. Tapi hidup Anda terasa seperti hambar. Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Teman-teman? Ada ini. Ada ya? Iya. Coba dulu saya mau lihat dulu semua wajahnya, bisa nggak ya ditampilkan ya?
Nggak apa-apa wajah saya dikecilin aja, nggak apa-apa. Nah, kawan-kawan yang terkasih, kenapa? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa? Kita sudah melayani Tuhan loh. Aku sudah katakanlah aku sudah melakukan banyak pelayanan. Aku dipakai Tuhan menjadi pengurus contohnya ya. Aku melakukan banyak kegiatan ibadah rohani misalnya. Tapi kenapa kita merasa seperti kering? Tanya hatimu, apakah sudah sungguh-sungguh memiliki kedekatan yang erat dengan Tuhan? Ya, kawan-kawan, tanya hatimu, apakah sudah benar-benar dalam pelayanan kita minta tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus. Atau jangan-jangan karena kesibukan kita lupa memberikan waktu kita untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan secara pribadi kita. Maka saya sering katakan pertumbuhan iman ini juga ya dari segi iman dia tidak akan bertumbuh kalau tidak dikasih makan, kawan-kawan. Ya. Sehebat apapun pelayananmu, sehebat apapun pemujianmu, sehebat apapun penyembahanmu, jika tidak dari tuntunan Roh Kudus, maka kadang-kadang itu terasa seperti hambar. Maka kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau diingatkan. Jika saat ini Anda sudah mulai merasakan kekeringan, atau mungkin saat ini Anda merasakan seperti hambar. Padahal kita aktif, Anda aktif dalam pelayanan. Anda terus memuji Tuhan, Anda terus beribadah. Tapi Anda merasa seperti jauh dari Tuhan. Mari, undang Roh Tuhan. Minta Roh Tuhan menuntunmu. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Dan kemudian apa yang mau dikatakan kepada kita semuanya? Seperti apa yang disebutkan dalam tema kita tadi? Hati yang menyembah. Berarti kalau cerita tentang hati, dari dalam hatimu dulu. Dari dalam hati kita dulu. Yang benar-benar harus diperbaharui. Ya. Maka ini yang mau diingatkan kepada kita kawan-kawan yang terkasih. Sehingga kita semua harus memiliki hati. Hati sebagai hamba. Ya. Jadi kalau ada lagu yang pernah kita dengar ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebenarnya kita berduka ya, karena orang yang kita kasihi sudah meninggalkan kita ya. Tentu di kalangan anak-anak muda, di kalangan anak-anak LKM juga tidak asing lagi ya. Saudara yang kita kasih, yang kita dengar beritanya semalam. Sangat menyedihkan sekali. Tapi sudah banyak yang dia sudah taburkan. Banyak hal yang sudah dia sampaikan. Firman Tuhan yang boleh kita pegang. Maka ini juga yang harus kita ingat kawan-kawan. Mari, berikan hatimu. Hati yang sungguh-sungguh. Dengan sebuah ketulusan. Dengan sebuah kesungguhan. Dengan tuntunan Roh Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Anda dan saya mau menyembah Allah. Dan nama Allah semakin dimuliakan. Jadi inilah yang boleh
kita dengar firman Tuhan pada hari ini, tentu orang yang menyembah di dalam Tuhan, dia juga akan memperbaharui hatinya, cara berpikirnya, serta sikapnya dalam menyembah Allah. Jadi, kawan-kawan yang terkasih, selamat mempersiapkan diri dan menjadikan diri kita untuk sungguh-sungguh menyembah Allah. Sekali lagi, untuk sungguh-sungguh menyembah Allah. Tadi saya sudah ingatkan, yang pertama adalah ketika kita menyembah Allah, ya, menyembah Allah berarti kalau kata penyembahan tidak cukup hanya dengan kemampuan diri kita sendiri, tapi juga harus dengan tuntunan Roh Tuhan, tapi juga harus dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika Anda dan saya datang dalam penyembahan kita kepada Allah, hati kita sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Tuhan, dan kita benar-benar menghormati Allah. Kita benar-benar memberikan persembahan yang benar, penyembahan yang benar, berarti memiliki sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi sehebat apapun Anda, sejago apapun Anda, tetap mari serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Sehingga penyembahanmu menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Inilah yang menjadi firman Tuhan buat kita semuanya, kawan-kawan yang terkasih. Siapkan hatimu, hati yang sungguh-sungguh menyembah Allah. Berikan dirimu, diri yang sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Allah. Sehingga hati, pikiran kita, tindakan kita sesuai dengan kebenaran daripada Tuhan. Sekali lagi, sesuai dengan kebenaran daripada Tuhan. Maka hati orang yang benar-benar menyembah Allah, dia mau terus belajar. Dia mau terus dituntun. Dia mau terus diarahkan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Buat kesempatan saat ini, Tuhan boleh berikan kepada kami, mengingatkan kami kembali agar dalam setiap kehidupan kami boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang menyembah Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu, itu semua berkenan di hadapan. Kami berdoa ya Tuhan, jika ada setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk boleh melayani. Ketika ada yang sudah mulai merasakan kekeringan di dalam penyembahan mereka. Oh Tuhan Yesus, kami memohon kepada, berilah Roh Kudus yang selalu senantiasa tinggal dalam hati mereka, menuntun mereka, memampukan mereka untuk boleh hidup seturut dengan kebenaran firman. Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani pada hari ini. Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati pelayanan kami, sehingga melalui pelayanan kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap studi anak-anak kami yang ada di LKM, Tuhan berkati, sehingga ketika mereka boleh menuntut ilmu, mereka juga boleh mendapatkan yang terbaik. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan yang memberkati dan mencukupi. Sehingga mereka juga boleh menjalankan perkuliahan mereka seturut dengan kehendak. Kami berdoa untuk setiap para dosen, untuk setiap para pegawai,
Untuk setiap para pimpinan yang boleh ada di kampus yang kami cintai, Universitas Bangka Belitung. Tuhan memberkati. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga semuanya juga apapun yang boleh dilakukan, itu menjadi sebuah bentuk penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sehingga nama Allah semakin dimuliakan. Bapa, berikan juga kesehatan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga Tuhan Yesus, walaupun dalam saat ini kami mendengar berita COVID yang semakin meningkat, tapi kami memiliki daya tahan tubuh yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan mengajari kami, memberikan hikmat kepada kami untuk boleh semakin lebih lagi menjaga, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bahkan Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati daya tahan tubuh kami. Sehingga kami memiliki daya imun yang baik. Sehingga kami juga boleh melawan setiap penyakit yang mau datang menyerang kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat kepengurusan yang ada di LKM. Tuhan berkati kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian dalam kepengurusan, sehingga Tuhan berikan kesatuan hati bagi mereka, dan Tuhan menuntun mereka memiliki hati sebagai seorang hamba, sehingga mereka dalam melayani Tuhan, mereka mau terus bertanya akan tuntunan Tuhan. Berikan juga kesatuan hati kasih yang daripadamu, sehingga mereka boleh saling menopang yang satu dengan yang lainnya. Dan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada mereka boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, banyak program yang sudah mereka tetapkan, Tuhan juga campur tangan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang Tuhan berikan, Tuhan memberkati sehingga dengan kesehatan yang daripadamu, setiap kebutuhan anak-anak kami boleh tercukupi. Dan semangat yang daripadamu juga tinggal bagi setiap orang tua yang kami kasih. Masih banyak yang kami mau pinta Tuhan, tapi dalam segala keterbatasan kami, biar Roh Tuhan yang menuntun kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.